Shalom, selamat hari Pentakosta bagi kita semua yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Pentakosta, yaitu dalam minggu tanggal 23 Mei tahun 2021. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Inilah firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu ini kita telah sampai kepada Minggu Pentakosta, di mana secara kekristenan pada saat ini kita memahami bahwa Pentakosta adalah di mana turunnya Roh Kudus. Akan tetapi kalau kita melihat sejarah perkembangan tentang makna Pentakosta, ada makna yang berbeda dari pemahaman orang Yahudi sampai ke pemahaman orang Kristen. Dalam pemahaman orang Yahudi, Pentakosta mereka rayakan yaitu 50 hari setelah mereka merayakan Paskah. Ada dua perayaan terbesar bagi agama Yahudi, yaitu Paskah, di mana mereka merayakan akan kebebasan yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu dari tanah Mesir. Kemudian Pentakosta, biasanya setelah 7 minggu merayakan Paskah, maka ada pesta panen. Di dalam Pentakosta itu dirayakan itu pesta panen bagi orang Yahudi pada saat itu. Bahkan ada juga orang Yahudi beranggapan dan merayakan Pentakosta, di mana pada saat itu Musa menerima ke-10 hukum Taurat. Akan tetapi bagi orang Kristen pada saat ini, Pentakosta berarti 50 hari setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Di dalam perayaan Pentakosta bagi orang kekristenan, di mana Yesus menurunkan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, pada saat ini dalam kebenaran perikop kita yang menjadi khotbah kita, yang menjadi perenungan kita, yaitu bagaimana Yesus menceritakan
atau memberikan sebuah pesan kepada para murid. Yesus mengetahui, Yesus memahami bahwa waktunya di dunia ini sebentar lagi. Maka sebelum dia meninggalkan para murid, Yesus memberikan pesan. Pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini, pesan bahwa akan ada pengganti Yesus, yaitu Roh Penghibur, yang akan mendiami, akan bersama dengan para murid, yaitu Roh Kudus. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat yang keempat B bagian ini dikatakan, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benarnya aku katakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut dengan Parakletos, yang berarti yaitu penghibur di dalam kebenaran. Roh yang menghibur di dalam kebenaran. Parakletos atau Roh Kudus ini menjadi roh yang akan berdiam diri di dalam setiap diri orang yang percaya. Dia yang akan menguatkan, memampukan, bahkan membimbing orang percaya untuk mengenal segala jalan kebaikan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Lalu dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Inilah pekerjaan roh jika Roh Kudus itu diutus oleh Yesus yang Yesus sampaikan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia. Itu yang pertama, menginsapkan dunia. Bagaimana yang dimaksud dengan menginsapkan dunia? Apa itu kata menginsapkan? Kata menginsapkan dalam bahasa Yunani disebut itu eleko, yang artinya yaitu meyakinkan pikiran seseorang akan dosa-dosanya. Yang dimaksudkan adalah menginsapkan bagaimana seseorang meyakini bahwa dosanya selama ini tidak benar di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam ayat kelak. Ia akan menginsapkan dunia akan dosanya. Memberikan kesadaran kepada dunia bahwa dunia ini penuh dengan dosa. Dengan cara apa? Dengan menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang ilahi. Lalu yang kedua, pekerjaan Roh Kudus dikatakan dalam perikop kita ini, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kalau aku tidak pergi, kamu tidak akan melihat aku lagi. Dalam ayat yang ke-10 katakan, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran yang seperti apa yang disampaikan oleh Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus? Kebenaran yang menyatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus ini adalah kebenaran yang real, yang fakta. Yesus disalibkan, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga. Kebenaran inilah nantinya yang akan disampaikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang menerimanya. Lalu yang ketiga dikatakan akan penghakiman karena penguasaan dunia ini telah dihukum. Nah, lalu ketika Roh Kudus itu telah diutus oleh Yesus Kristus, telah berdiam diri dan bersama-sama dengan kita. Lalu pekerjaan yang ketiga yang disampaikan oleh Roh Kudus itu adalah akan penghakiman karena penguasaan dunia ini telah dihukum. Nah, Roh Kudus akan menunjukkan bahwa siapa yang tidak percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, maka dia akan dihakimi. Bahkan dia akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Ini akan digerakkan oleh Roh Kudus. Ini yang akan diinsapkan oleh Roh Kudus. Maka ketika orang sudah menyadari keberdosaannya, dan dia menyadari karena keberdosaannya dia akan dihakimi, maka seharusnya dia akan bertobat. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka penghakiman itu akan senantiasa bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana
dengan kita pada saat ini. Di dalam Minggu Pentakosta yang pertama ini dikatakan roh penghibur dan kebenaran. Roh yang apa yang sekarang ini yang tinggal di dalam diri kita? Apakah roh dunia ini? Roh kenajisan? Mari kita merenung sejenak. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau katakan, Tuhan mau pastikan bahwa setiap diri orang yang percaya sesungguhnya dia sudah menerima Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus itu sudah berdiam diri di dalam hatimu, biarkan Roh Kudus itu yang bekerja. Maka engkau akan mencintai yang namanya pekerjaan Tuhan. Maka pekerjaan Tuhan juga yang harus kamu lakukan di dalam kehidupanmu. Karena Roh Kudus yang menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk melakukan sebuah kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir sekali, lewat kebenaran firman Tuhan ini, jelaslah kita menyadari bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kristus naik ke sorga. Akan tetapi setelah dia naik ke sorga, dia berdiam diri bersama dengan kita, bersama dengan Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus, kita semakin mengenal bagaimana kasih Bapa di dalam Yesus Kristus yang benar-benar nyata ke dalam kehidupan kita. Pentakosta ini menjadi sebuah semangat yang begitu luar biasa bagi setiap orang percaya. Karena kita bekerja, kita berbicara tidak lagi mengandalkan pengetahuan, tetapi kita akan mengandalkan Roh Tuhan yang sudah berdiam diri dan yang sudah diutus oleh Tuhan dan yang sudah kita terima dengan sukacita. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.